teman-teman, ketemu lagi bersama saya Multi Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 1951207 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh dosen Dr. Irena Puji Lulisawati SPD MPD. Baik, langsung saja kita akan melihat pembahasan dari materi kali ini. Yuk kita tonton, check it out. Baik teman-teman, kita langsung saja ya ke pembahasan materi kali ini. Nah, untuk agenda pembahasan materi kali ini, yang pertama ada 3.5 panjang garis siung lingkaran, yang kedua ialah 3.6 garis kuasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu panjang garis siung lingkaran. Nah, untuk panjang garis siung lingkaran sendiri, apakah ada yang tahu pengertiannya? Oke, jika kalian belum tahu, pengertian dari panjang garis siung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, agar kalian lebih memahami, bisa lihat di sini ada gambar ya. Jadi di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik P dengan X1, Y1, ada titik C dengan A, B, dan titik Q. Titik Q ke titik C itu dinamakan jari-jari. Nah, dari ini kan setengah ya, Q ke C itu setengah, maka disebut jari-jari. Kalau sempurna itu berarti disebut diameter. Kemudian dari titik P ke titik C itu dinamakan garis tegak lurus. Nah, dari titik P ke titik C, kemudian dari titik C ke titik Q akan membentuk suatu garis singgung, sehingga akan terbentuk garis singgung dari titik P ke titik Q. Nah, garis singgung yang membentuk tegak lurus juga, ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, atau bisa digambar seperti ini ya. Nah, ada titik P, Q, dan titik C. Ini segitiga siku-siku. Sisi terpanjang itu, kalau di sini kita lihat kan garis singgung ya. Tapi kalau di dalam Pitagoras, panjang dari P ke Q itu disebut hipotenusa. Nah, kenapa bisa berhubungan dengan rumus Pitagoras? Karena kita di sini akan membahas awal mula rumus dari panjang garis siung lingkaran, yaitu dari rumus Pitagoras. Nah, di sini ada panjang vektor Q P kuadrat sama dengan panjang vektor CP kuadrat dikurangi panjang vektor CQ kuadrat. Bisa kita lihat QP, nah di sini ada QP ya, QP kuadrat sama dengan CP. Nah, yang ini CP kuadrat kurangi CQ kuadrat. Kemudian untuk QP kuadrat sendiri yang ini ya, sama dengan T atau juga disebut sama dengan T kuadrat. Di sini ada CQ kuadrat sama dengan R atau sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk CP sendiri disebut apa? Nah, untuk CP kuadrat itu disebut dengan rumus standar lingkaran. Ada yang tahu rumus standar lingkaran? Baik, untuk rumus standar lingkaran itu yang ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Sehingga menghasilkan X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi, rumus panjang garis siung lingkaran adalah T kuadrat sama dengan X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat dikurangi R kuadrat. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami, di sini ada sebuah contoh soal. Soalnya, hitunglah panjang garis siung lingkaran dari titik min 3,4 terhadap lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Baik, langsung saja kita akan membahasnya. Untuk penyelesaian diketahui ada titik min 3,4 sama dengan titik X, Y. Kemudian ada persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Ditanyakan panjang garis singgung lingkaran. Jawab, kita harus ingat rumus panjang garis singgung lingkaran. Yang tadi ya, panjang garis singgung lingkaran itu rumusnya T kuadrat sama dengan X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat kurangi R kuadrat. Nah, kita akan menulis persamaan yang dalam soal tadi, yang ini ya, ditulis lagi. Kemudian,
Kenapa ini bisa jadi min 25? Karena 25 itu kan ada di ruas kanan. Di ruas kanan itu nilainya positif. Kalau diubah ke ruas kiri, maka nilainya akan negatif sehingga menghasilkan persamaan T kuadrat sama dengan X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat dikurangi 25. Sekarang langkah selanjutnya ialah substitusi nilai X dan Y. Ini ada ya, untuk X-nya min 3 dan untuk Y-nya 4. Kita masukkan sehingga menghasilkan min 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 25. Nah, min 6 kuadrat kalau dikuadratkan hasilnya 36. 6 kuadrat juga hasilnya 36. Kemudian ini dijumlahkan dan hasilnya untuk T kuadrat itu 47 atau T sama dengan akar dari 47. Nah, jadi panjang garis singgung dari titik min 3,4 terhadap lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25 adalah T sama dengan akar dari 47. Nah, teman-teman, baik kita akan langsung ke materi yang kedua tentang garis kuasa. Di sini ada sebuah gambar ya untuk simulasi dari garis kuasa. Pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dari garis kuasa. Garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung yang sama terhadap dua lingkaran tertentu. Garis kuasa dari dua buah lingkaran akan tegak lurus terhadap garis hubung titik pusat. Kalau kalian masih bingung terhadap pengertian ini, di sini kan ada gambar, ada sebuah lingkaran besar, dan ini sebuah lingkaran kecil. Garis ini menghubungkan dari titik pusat lingkaran kecil ke lingkaran besar. Nah, ada juga ini garis yang memotong dari garis yang menghubungkan kedua titik pusat. Nah, ini disebut garis kuasa. Garis kuasa ini membagi garis yang menghubungkan titik pusat ini rata sama besar ya. Jadi T1 sama dengan T2. Contohnya, kalau T1 itu panjangnya itu 5 cm, maka T2 juga nilainya 5 cm. Nah, ini garis kuasa ini P1, Y1 ini membagi garis yang menghubungkan antara dua lingkaran ini. Kemudian, kita memasuki cara menentukan persamaan garis kuasa dari dua buah lingkaran, yaitu yang pertama langkahnya, tulislah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Yang kedua, eliminasi variabel-variabel yang berpangkat 2 sehingga menghasilkan persamaan linier. Nah, kita tulis ya, sesuai dengan langkah 1, kita menulis persamaan lingkaran dalam bentuk umum seperti ini. Kemudian kita mengeliminasi variabel-variabel yang berpangkat 2 sehingga menghasilkan persamaan linier. Nah, kita eliminasi atau dikurangkan. Di sini ada X kuadrat dikurangi X kuadrat itu habis. Kemudian Y kuadrat dikurangi Y kuadrat itu habis. D1 dikurangi D2X ditambah E1 dikurangi E2Y ditambah F1 dikurangi F2 sama dengan 0. Baik, untuk lebih memahami dari materi ini, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada tentukan persamaan garis kuasa dan titik potong kedua lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12Y ditambah 20 sama dengan 0. Kemudian untuk pembahasannya, persamaannya diketahui ya. Kemudian untuk pertanyaannya yang tadi kan garis kuasa dan titik potong dari kedua lingkaran. Langkah yang pertama kita akan mencari persamaan dari garis kuasa. Kita jawab, kita tuliskan ya persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga terlihat seperti ini. Kemudian kita eliminasi ya. Seperti langkah-langkah yang tadi. X kuadrat dikurangi X kuadrat itu habis. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat habis. 8X dikurangi min 4X sama dengan 12X. Karena min dikali min itu positif, berarti ditambah ya. Kemudian 12Y dikurangi min 12Y. Jadi hasilnya 24Y. Kemudian min 28 dikurangi 20. Maka hasilnya min 48.
Sehingga bisa kalian lihat hasil dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 itu ada 12x ditambah 24y dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, kita akan lebih menyederhanakan dari hasil eliminasi persamaan yang tadi, supaya nilai x-nya itu bisa jadi x satuan ya. Nah, kita akan membaginya dengan nilai 12 atau dengan angka 12. Maka 12x dibagi 12 sama dengan x. Kemudian 24y dibagi 12 sama dengan 2y. Dan negatif 48 dibagi 12 sama dengan negatif 4. Sehingga untuk persamaan yang ketiga itu x plus 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Atau lebih disederhanakan lagi, x sama dengan 4 min 2y untuk persamaan 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Ini ada persamaan 4 ya. Yang ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Karena tadi di contoh soalnya kan persamaan garis kuasa menentukan persamaan garis kuasa dan titik potong kedua lingkaran. Kita sudah mengetahui ya persamaan dari garis kuasa tersebut yang ini. Tapi selanjutnya kita akan mencari titik potong dari kedua lingkaran. Maka langkah selanjutnya ialah mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Nah, di sini ada persamaan 1, kemudian mensubstitusikan x sama dengan 4 min 2y. Nah, di sini x-nya itu diganti, berarti 4 min 2y kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x. X-nya digantikan, kemudian ditambah 12y dikurangi 28 sama dengan 0. Menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian lebih disederhanakan lagi, 4y kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16y dikurangi 16y ditambah 12y ditambah 16 ditambah 32 dikurangi 28 sama dengan 0. Atau lebih sederhananya lagi, 5y kuadrat dikurangi 20y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, menghasilkan, kenapa bisa jadi y kuadrat tidak 5y kuadrat? Karena ini juga lebih disederhanakan lagi, yaitu supaya y-nya itu jadi satuan ya. Nah, 5y itu dibagi oleh 5, maka jadi y kuadrat. Min 20y dibagi 5 jadi min 4y, 20 dibagi 4 4. Jadi untuk persamaan yang kelima itu ialah y kuadrat dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian faktor dari persamaan ini adalah y kuadrat y min 2 kuadrat sama dengan 0 atau y sama dengan 2. Sehingga langkah selanjutnya ialah substitusi nilai y sama dengan 2 ke dalam persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu ialah x sama dengan 4 min 2y. Maka y-nya diubah jadi sama dengan 2. Sehingga menghasilkan 4 dikurangi 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu 4, berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x-nya itu 0 ya. Nah, jadi titik potong dari kedua lingkaran adalah 0,2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian search ya di Instagram @multi_nuraini73 atau di YouTube multi_nuraini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.